Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan melanjutkan materi tentang persamaan kuadrat, yaitu tentang sifat akar persamaan kuadrat. Simak materi penjelasan baik-baik. Oke. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, dengan koefisien x kuadrat di sini adalah a, koefisien x disebut dengan b, lalu c-nya disebut dengan konstanta. Maka jumlah akar-akar persamaan kuadrat yaitu x1 ditambah x2 itu sama dengan min b per a. Kemudian hasil kali akar-akar persamaan kuadrat yaitu x1 dikali x2 sama dengan c per a, ya, c per a. Nah, bentuk-bentuk khusus akar-akar persamaan kuadrat. Nah, ini sifat-sifat yang dimiliki. Bentuk khusus yang pertama, x1 kuadrat dikurangi x2 kuadrat. Ini adalah bentuk selisih 2 kuadrat. Bisa dituliskan menjadi x1 ditambah x2 dalam kurung, lalu dikalikan dengan x1 dikurangi x2. Selanjutnya yang B, x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. Itu sama dengan dalam kurung x1 ditambah x2 dikuadratkan dikurangi 2 kali x1 x2. Untuk yang ketiga, x1 pangkat 3 ditambah x1 pangkat x2, ya, di sini x2 pangkat 3 itu sama dengan x1 ditambah x2 dalam kurung pangkat 3 min 3 x1 kali x2 kali min x1 ditambah x2. Nah, selanjutnya contoh. Akar-akar persamaan kuadrat x pangkat 2 ditambah 2x min 8 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Tanpa menentukan akar-akarnya, tentukanlah x1 ditambah x2, lalu x1 dikali x2, x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat, kemudian 1 per x1 plus 1 per x2. Nah, cara menentukan akar-akar yang ada di sini, kita tentukan terlebih dahulu nilai a-nya. A di sini tanpa koefisien artinya a-nya adalah 1. Lalu B-nya di sini 2, kemudian C-nya di sini adalah negatif 8. Sehingga X1 ditambah X2 tadi dirumuskan sama dengan min B per A. Jadi min B berarti min 2 per A-nya adalah 1. Min 2 per 1 sama dengan 2. Selanjutnya X1 dikali X2 sama dengan dirumuskan dengan C per A. C-nya adalah min 8, A-nya adalah 1. Min 8 per 1 sama dengan min 8. Selanjutnya pertanyaan yang C yaitu X1 dalam kurung, ya, ditambah X2 kuadrat itu artinya sama dengan X1 kuadrat ditambah 2X1 X2 ditambah X2 kuadrat. Nah, ini bisa dipindahkan ruas. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, ya, itu sama dengan X1 ditambah X2 kuadrat dikurangi 2X1 kali X2. Kemudian kita masukkan yang diketahui sama dengan, nah, tadi sudah kita cari X1 ditambah X2 itu adalah min 2, ya, min 2 pangkat 2, lalu min 2 kali X1 X2 nya tadi adalah min 8. Kita masukkan nilainya. Kalau kita hitung min 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Kemudian ditambah min 2 kali min 8 itu adalah 16. Sehingga 4 ditambah 16 sama dengan 20. Selanjutnya bentuk 1 per X1 ditambah 1 per X2. Ini adalah penjumlahan bilangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, cara menyamakan pecahan ini dengan cara kita kali KPK dari penyebut. Nah, KPK dari X1 dengan X2 adalah X1 X2. Nah, dengan cara yang
sama dalam menyamakan penyebutnya adalah X1 dikali X2 dibagi X1 adalah X2, X2 dikali 1 adalah X2. Lalu X1 X2 dibagi X2 adalah X1, X1 kali 1 adalah X1. Sehingga di sini X1 ditambah X2. Jadi sama dengan X1 ditambah X2 tadi nilainya adalah min 2, kita masukkan min 2. Lalu X1 dikali X2 itu nilainya adalah min 8. Jadi min 2 per min 8. Nah, ini bilangan negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif. Karena ini adalah bilangan genap, kita sederhanakan jadi 1/4. Nah, berikut penjelasan tentang sifat-sifat persamaan kuadrat. Nah, sekarang menyusun persamaan kuadrat. Untuk menyusun persamaan kuadrat, jika akar-akarnya yaitu X1 dan X2 diketahui, dapat menggunakan rumus dalam kurung X min X1 dikalikan dalam kurung X min X2 sama dengan 0. Nah, ini cara yang pertama. Lalu cara yang kedua, untuk menyusun persamaan kuadrat, jika diketahui persamaan asal yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka persamaan kuadrat yang akan dibentuk dapat menggunakan sifat-sifat akar persamaan yang diketahui, yaitu X1 ditambah X2 sama dengan min B per A dan X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nah, di sini persamaan kuadrat awalnya seperti ini ya. Kita bisa cari nilai X1 ditambah X2, lalu dicari nilai X1 dikali X2. Kemudian persamaan kuadrat yang baru menjadi X kuadrat. Nah, ini selalu min ya. Min dalam kurung X1 ditambah X2 tadi dengan rumus min B per A, lalu plus X1 kali X2 dengan rumus C per A sama dengan 0. Ini adalah cara pembentukan persamaan kuadrat yang baru. Nah, kita lihat contohnya. Yang pertama, susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 7 dan min 4. Nah, kita selesaikan dengan cara pertama, yaitu dengan menggunakan X min X1 dikalikan dengan X min X2. Nah, anggaplah di sini 7 sebagai X1, lalu min 4 ini sebagai X2. Kita masukkan X min X1-nya adalah 7, lalu dikali X min X2-nya di sini adalah min 4. Kita masukkan sama dengan 0. Kita hitung X min 7 tetap, lalu min dengan min jadi plus, jadi X plus 4 sama dengan 0. Kemudian kita hitung. Nah, untuk mengalihkan ini kita gunakan cara perkalian sifat distributif ya. X dikali X, X kuadrat, X dikali 4 plus 4X, min 7 dikali X, min 7X, min 7 dikali 4 adalah min 28 sama dengan 0. Lalu kita sederhanakan ya, X pangkat 2. Nah, ini sama variabelnya, kita bisa sederhanakan. 4X dikurangi 7X adalah min 3X, kemudian min 28 sama dengan 0. Sehingga persamaan kuadrat yang baru adalah X pangkat 2 min 3X min 28 sama dengan 0. Nah, sekarang kita menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya 7 dan min 4 dengan cara kedua. Dengan cara kita tentukan nilai X1 ditambah X2 dan X1 dikali X2. Nah, kita lihat X1 ditambah X2, tadi X1-nya itu 7. Ditambah X2-nya adalah min 4, ditambah min 4. 7 plus min 4 adalah 3. Lalu X1 dikali X2 itu sama dengan 7 dikali min 4, itu sama dengan min 28. Kemudian kalau sudah, kita masukkan ke dalam rumus umumnya, yaitu X pangkat 2 min dalam kurung X1 ditambah X2, X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, X pangkat 2 tetap min. Nah, X1 tambah X2 ini berapa ini? 3. Jadi 3 apa ini? 3X. X1 dikali X2 itu min 28, jadi min 28 sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadratnya. Nah, demikian penjelasan tentang persamaan kuadrat ya, sifat persamaan kuadrat yang dimiliki.
Selamat belajar, mudah-mudahan difahami ya. Sekian dari Ibu Kiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.